8 dan 22 September 2023 jam 19.00 melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya? Puji Tuhan ya. Sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar satu tokoh yang ditulis namanya di dalam Alkitab. Oh, dia bernama Gehazi. Apa namanya? Siapa? Ya, betul. Gehazi. Nah, cerita ini akan kita pelajari sama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20 sampai 27. Ya. Nah, yuk kita sama-sama lihat ya. Siapa sih Gehazi itu? Anak-anak pernah dengar tokoh ini? Ada yang tahu? Wow, ada juga yang ingat ya. Ada juga yang mungkin belum tahu atau lupa. Tante mau beritahu ya. Gehazi itu adalah bujang. Ya, kita ditulisnya seperti itu. Atau pelayannya Nabi Elisa. Ya, jadi Pak Gehazi ini adalah pelayannya Nabi Elisa. Nah, ternyata Gehazi ini punya sifat atau karakter yang kurang baik. Dia punya sifat yang tamak. Apa itu ya tamak itu ya? Tamak itu artinya selalu ingin memperoleh yang banyak untuk dirinya sendiri. Ya, serakah itu namanya. Ya, menginginkan milik orang lain itu sifatnya ya, tamak atau serakah gitu ya. Nah, kita lihat ya, kenapa kok Gehazi ini punya karakter atau punya sifat yang jelek seperti ini. Ceritanya, ini ada seorang panglima. Ya, panglima di negeri Aram. Namanya Panglima Naaman. Nah, mulai inget ya ceritanya ya. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, Pak Naaman ini hebat anak-anak. Tapi sayangnya dia kena atau sakit kusta. Loh, sakit kusta itu di sekujur tubuhnya itu ada banyak lukanya. Ya, dan ini bahaya. Dan pada zaman dahulu kalau orang sakit kusta itu diasingkan ya, semua nggak berani deket-deket sama dia ya. Nah, Pak Naaman yang terkenal ini dia sakit kusta. Loh, gimana dong? Nah, tapi di rumahnya istrinya punya seorang pelayan, gadis kecil dari Israel. Ya, Israel itu nama tempat ya anak-anak ya. Nah, dia ingat, dia memberitahu kepada ibu Naaman ini diberitahu, "Ibu, di Samaria itu ada seorang nabi. Pasti dia bisa menolong Pak Naaman. Ya, pasti dia bisa menyembuhkan Pak Naaman." Oh, ada kabar baik ini ya. Akhirnya Naamannya pergi. Nah, pergi ke tempatnya Nabi Elisa ya. Nah, setelah sampai di sana, loh, ternyata orang yang dicari itu Nabi Elisa tidak mau menemui, cuma memberitahu suruh mandi di Sungai Yordan. Gitu, ya. Nah, Pak Naamannya itu awalnya dia bilang, "Hah, masa aku disuruh mandi di Sungai Yordan? Ada sungai-sungai yang lain yang lebih bersih. Kenapa aku harus mandi di situ?"
Nah, setelah dibujuk oleh anak buahnya, ya, oleh pelayan-pelayannya, nggak apa-apa. Kita lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, ya. Nah, akhirnya Naaman masuk ke dalam mandi di Sungai Yordan, ya. Anak-anak tahu ya ceritanya ya. 1 kali belum sembuh, sampai yang ke-7 kali. Wah, sekarang Naaman sembuh. Wah, dia sukacita sekali karena dia sudah mencari kesembuhan itu. Ternyata benar-benar sembuh, ya. Nah, sebagai rasa bersyukurnya dia, sebagai rasa terima kasihnya Pak Naaman kepada Nabi Elisa yang sudah menyuruhnya untuk mandi di Sungai Yordan itu, Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa, ya kan? Diberikan hadiah, tapi Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Ya, dia menolak pemberian hadiah dari Naaman karena Nabi Elisa merasa bahwa itu kesembuhan itu bukan karena Nabi Elisa yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat, ya kan? Jadi Nabi Elisanya tidak mau menerima hadiah dari Naaman, ya. Nah, lalu tapi ternyata anak-anak, Pak Naamannya kan ya kembali lagi, ya, kembali mau pulang ke tempat asalnya. Lalu ada orang yang lari-lari. Nah, kenapa itu? Nah, ternyata dia adalah pelayannya Nabi Elisa. Yang tadi namanya siapa? Masih ingat nggak? Depannya G. Ya, Gehazi. Nah, tiba-tiba dia lari sendiri mengejar Pak Naamannya, ya. Nah, singkat cerita dia bilang, Pak Naaman, saya disuruh oleh Elisa. Benar disuruh tadi. Kalau adik-adik nanti ya dibaca lagi, ya. Nah, mungkin sama mama juga di dalam 2 raja-raja tadi, Nabi Elisa tidak menyuruh Gehazi untuk menemui Naaman untuk minta hadiahnya, malah menolak Nabi Elisanya. Berarti itu rencananya siapa? Berarti itu niat hatinya siapa? Maunya siapa? Iya, maunya Gehazi sendiri. Tapi Gehazi mengatakan bahwa Nabi Elisa yang menyuruh dia untuk minta hadiahnya itu, ya, diberikan kepada 2 orang, untuk diberikan hadiahnya kepada mereka, ya. Nah, ya kan, Naaman yang tidak tahu apa-apa, oh iya, ya, nggak apa-apa. Memang dia berniat untuk diberikan. Tapi anak-anak, apa yang dilakukan oleh Gehazi itu salah. Dia sudah berbohong. Nah, ya kan? Nah, lalu Gehazinya kembali ke tempatnya, rumahnya Nabi Elisa atau ke kediamannya Nabi Elisa. Lalu ditanya sama Elisa, "Dari mana kamu?" Dijawab apa sama Gehazi kira-kira? Ya, sudah mulai ingat ya ceritanya, ya. Dijawab oleh Gehazi, "Aku gak kemana-mana." 2 kali bohongnya, ya kan? Nah, Nabi Elisa bilang, "Ya, karena kamu sudah berbohong, maka penyakit kusta dari Naaman itu akan melekat kepada dirimu dan kepada anak cucumu. Wow, sampai selama-lamanya." Elisa bilang gitu kepada Gehazi. "Loh, anak-anak, akibatnya fatal, ya. Akibatnya bahaya, ya. Harusnya
Nah, sakitnya Naaman itu berpindah kepada Gehazi. Tidak cuma sama Gehazi aja, tapi sampai ke anak cucunya Gehazi. Dan sampai selama-lamanya karena perbuatannya Gehazi. Wah, rugi sekali hanya karena hadiah itu dia berbohong. Wah, Tuhan senang gak ya anak-anak? Pasti Tuhan tidak senang, ya kan? Nah, anak-anak, kita lihat kalau yang dilakukan Gehazi itu sangat berbahaya. Bohong yang pertama, wah, ya toh, dia berkata bahwa jawabnya Gehazi, selamat. Nah, ngomong waktu bicara dengan Pak Naaman, nah, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, mengatakan kalau untuk meminta hadiah itu, padahal tidak pernah Nabi Elisa menyuruh Gehazi. Itu bohongnya yang pertama. Nabi Elisa, tuanku Elisa itu menyuruh aku, padahal nggak disuruh kan? Wah, bohong yang pertama. Kalau sudah bohong yang pertama, bisa menjadi bohong yang kedua. Nah, lalu Elisa tanya lagi, tadi ceritanya yang tante sudah sampaikan ya, dari mana Gehazi? Jawabnya apa? Hambamu ini tidak kemana-mana. Oh, bohong lagi. Kalau sudah satu kali, bisa menjadi dua kali. Karena dituruti terus. Nah, ini yang dilakukan oleh Gehazi. Gehazi hanya karena minta hadiah pemberian yang dari Pak Naaman, dia berbohong, dia tamak, serakah, pengen hadiah itu, ya, padahal itu bukan haknya, ya kan? Nah, apa yang diterima oleh Gehazi anak-anak? Penyakit kustanya Naaman itu loh, melekat sampai anak cucu. Nah, ya kan? Nah, maka Gehazi keluar dari depannya Elisa dan langsung kena kusta. Jadi sakitnya Pak Naaman tadi berpindah kepada Gehazi. Loh, akibatnya bahaya loh anak-anak. Tadi tante sudah sampaikan, tidak hanya kepada dia sendiri, tapi kepada anak cucunya Gehazi. Sampai kapan? Sebentar, selama-lamanya. Wow, gawat ini, bahaya ini, ya kan? Wah, anak-anak, ya. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa Elisa kok tahu. Kenapa Elisa mengetahui? Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Gehazi? Kan tadi Elisa nggak ada, ya kan? Kok tahu? Kok tahu kalau Gehazi itu sudah berbohong? Ya anak-anak, karena Elisa itu nabinya Allah. Elisa itu bisa mendengar suaranya Allah, ya kan? Walaupun dia tidak melihat Gehazi melakukannya, tapi Tuhan bisa berbicara kepada Nabi Elisa. Sebab Nabi Elisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu berdoa, bisa mendengar suaranya Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan itu bisa bicara secara pribadi kepada Elisa, ya, karena Elisa dekat tentang Gehazi. Elisa tahu walaupun tidak melihatnya, ya. Nah, anak-anak, sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap sama, ya. Nah, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati maupun pikiran manusia. Sekalipun Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Hati-hati, manusia tidak bisa melihat, ya kan? Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia Maha tahu. Bahkan di dalam pikiran, di dalam hati kita, Tuhan itu tahu, ya. Nah, Tuhan itu tidak mau ada dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita, di dalam hati kita.
di dalam pelayanan kita, ya. Nah, nanti kalau anak-anak sudah besar, mungkin sudah ada yang ikut pelayanan di sekolah minggu menyanyi atau yang bisa main musik, hati-hati. Ya, apa yang di dalam hati dan pikiran kita itu Tuhan tahu. Jangan simpan dosa. Ya. Nah, Tuhan tahu semuanya. Elisa tahu apa yang dilakukan Gehazi karena Tuhan yang memberitahu. Jadi kita mesti hati-hati ya, jaga ya hatinya ya. Jangan seperti ini. Oh, jangan biarkan hati kita hitam. Ini cuma gambar ya, menggambarkan kalau kita suka simpan dosa, apa yang ada sumbernya itu di dalam hati. Kalau di hati itu sumbernya itu keluar. Nah, itu juga bisa muncul di dalam pikiran kita. Ya kan? Nah, hatinya sudah kotor, hatinya Gehazi, serakah toh, tamak kan? Nah, punya pikiran jahat. Nah, punya pikiran jahat. Aku pengen hadiahnya. Kenapa Pak Nabi Elisa itu kok enggak mau? Aku pengen hadiah dari Naaman. Nah, akhirnya dipikirkan oleh dia, terucap, dia berbohong untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sumbernya dari mana? Hati. Gehazi hatinya tamak, serakah. Di dalam pikirannya muncul, dibuai di dalam pikirannya. Akhirnya keluar deh bohongnya. Ya, mau seperti ini? Gak ada ya. Nah, kita mau yang seperti ini aja. Ya, di hatinya selalu ada Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan kita lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat doa. Roh Kudus bisa ingatkan kita. Kalau ada Tuhan Yesus di hati kita, di pikiran kita ini juga ada Tuhan Yesus, ada pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu suci, hatinya suci, pikirannya juga suci. Akhirnya yang keluar dari mulutnya apa? Iya, kebenaran. Yang benar yang diucapkan, bukan yang bohong ya. Pilih yang mana? Hati yang kotor atau hati yang ada Tuhan Yesusnya yang bersih? Iya dong, anak-anak sudah tahu ya. Kita akan pilih biarkan hati kita ada Kristus di dalam hati kita, sehingga pikiran Kristus juga ada di dalam pikiran kita, dan apa yang kita katakan semuanya benar. Ya, tidak ada kebohongan ya, karena Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan yang menguasai mulut kita untuk berkata yang benar, berkata yang sejujurnya. Ya, anak-anak, kita belajar sama-sama ya. Kesimpulan dari cerita dari kisah Gehazi. Gehazi ini loh, dia kan jelek ya, tokoh yang jelek ya, yang tidak perlu kita tiru. Tapi kenapa ditulis di dalam Alkitab? Karena itu menjadi peringatan bagi kita. Ya, dalam Alkitab itu lengkap, yang baik, yang jelek, semuanya dituliskan untuk mengingatkan kita. Ya. Nah, dari cerita firman Tuhan Gehazi ini, dari firman Tuhan tentang Gehazi, kita belajar. Yang pertama, jangan menuruti keinginan hati. Nah, ya kan? Jangan nuruti. Kalau kepingin, stop. Ini bukan punyaku. Aku tidak berhak. Nah, stop. Supaya kita tidak berbohong, tidak sampai terus dibuai akhirnya menjadi berbohong, ya kan? Jaga keinginan hatinya ini. Ya, benar tidak? Serakah atau tidak? Tamak atau tidak? Ya kan? Nah, supaya kita bisa bedakan ini bohong, ini benar. Wah, pilih yang mana?
Kalau kita bisa jaga keinginan hati kita bisa jaga hati kita ada Tuhan Yesusnya, kita pasti pilih kebenaran, tinggalkan yang bohong. Kalau kemarin mungkin kita pernah lakukan itu, datang pada Tuhan Yesus, minta ampun. Ya, aku nggak mau melakukan lagi. Aku tidak mau lagi terikat. Aku tidak mau lagi bohong. Ya, ingat, Gehazi bohong yang pertama menjadi yang kedua. Kalau tidak mau di stop, kalau kita pernah melakukan kesalahan itu, stop sampai di sini. Hari ini sudah dengar firman Tuhan, stop. Minta ampun sama Tuhan. Kalau perlu, orang yang kita bohongi, kita bisa minta maaf juga. Nah, hati kita bersih lagi anak-anak. Ya, kita bisa tahu, nggak usah bingung ini bohong, nggak usah dipilih. Pilih yang benar aja, pilih mengatakan yang benar aja, yang sejujurnya. Jangan seperti Gehazi, ya kan? Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua, seharusnya Gehazi itu bisa jadi indah, bisa jadi berkat seperti Elisa. Kenapa? Karena Gehazi sudah melihat ada banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Gehazi ikut melihat, ya, membuktikan sendiri. Elisa melakukan mujizat karena kuasa Tuhan. Elisa menjadi hebat dipakai Tuhan karena kuasa Tuhan, ya kan? Nah, Gehazi sudah melihat, ya, kan dia pelayannya, selalu mengikuti Elisa. Sayang sekali. Harusnya Gehazi bisa jadi indah, tapi karena tamak, karena menuruti keinginan hatinya, gagal. Rencana Tuhan yang indah itu tidak terjadi dalam hidupnya Gehazi. Harusnya mungkin Gehazi bisa jadi lebih indah, seperti Elisa. Elisa itu dulu juga muridnya atau pelayannya Elia. Nah, Elisa dulu pelayannya Elia. Elisa melihat apa yang dilakukan oleh Elia, dan dia minta 2 bagian roh sebelum Elia diangkat Tuhan naik ke surga. Elisa menjadi indah karena dia sudah melihat, dan Elisa menjaga hatinya. Seperti Elia, Elisa, dan Elia. Elia itu dipakai Tuhan luar biasa, ya. Elisa pelayannya, Elisa dulu juga pelayannya Nabi Elia, melihat, wow, mujizatnya Tuhan luar biasa, dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Jangan seperti Gehazi, ya. Anak-anak, mari biar Tuhan pakai hidup anak-anak, pakai hidup kita semua dengan menjaga hati kita, supaya Tuhan bisa jadikan kita berkat. Ada banyak hal yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita semua, hidup anak-anak, ya. Masih kecil, anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk jadi lebih indah lagi, mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Ada yang mau seperti Elisa yang pelayannya Nabi Elia dan menjadi indah, atau mau seperti Gehazi? Oh, no. Jangan seperti Gehazi, ya. Nah, tokoh hari ini Gehazi. Kita tidak mau meniru seperti Gehazi, sebab fatal, akibatnya bahaya. Ya, anak-anak, ya. Paham ya? Nah, kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Jangan menuruti hati. Yuk, kita baca ya ayat hafalan atau ayat emas kita ya. Ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Ya, yuk kita baca ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat itu siapa? Iblis. Akibatnya apa? Neraka.
Ya, belajar ya, kita sama-sama jaga sumbernya di hati, dikuasai hatinya. Ada Tuhan Yesus, pikirannya dikuasai pikiran Kristus. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Mau ya anak-anak kita melakukan firman Tuhan ya? Oke, ya, yuk sekarang kita mau nyanyi bersama-sama ya. Bohong itu dosa. Kecil besar sama saja di hadapan Tuhan ya. Sedikit banyak sama saja di hadapan Tuhan. Bohong itu dosa, dosa. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Puji Tuhan. Jangan lupa ya, firman Tuhan hari ini diingat. Bohong itu dosa. Ya, Tuhan Yesus nggak suka ya. Nah, yuk kita berdoa ya. Ingat-ingat bahwa tokoh Gehazi tidak perlu ditiru. Kita berdoa ya anak-anak ya. Mari kita berdoa bersama. Yuk ambil sikap yang baik ya. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan dari tokoh Gehazi. Tuhan, kami boleh mengerti bahwa satu kali kami berbuat dosa bohong, kalau tidak mau berhenti akan menjadi dosa-dosa berikutnya. Tuhan Yesus tolong, mari tinggal di dalam hati kami, di dalam pikiran kami sama dengan pikiran Kristus, supaya apa yang kami katakan adalah kebenaran, bukan bohong. Tuhan tolong jagai hati kami, tolong jagai pikiran kami, beri kekuatan-Mu Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Supaya kami tidak memberi kesempatan kepada si jahat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati setiap kami, untuk kami boleh kuat melakukan firman-Mu Tuhan. Beri kekuatan-Mu Tuhan setiap hari kami ingat bahwa kami harus mengatakan yang benar Tuhan. Jaga hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semuanya ya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.